terkasih dalam Tuhan, baik yang ada tempat ini ataupun yang ada di rumahnya masing-masing. Barusan kita sama-sama menyaksikan penggalan video tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus sampai pada kematiannya. Memang hari-hari ini kita akan memasuki masa-masa memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Nanti tanggal 29 Maret kita sama-sama akan memperingati hari Jumat Agung, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan kali ini, petang hari ini, kita akan sama-sama merenungkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Last minute, detik-detik terakhir menjelang kematian Tuhan Yesus Kristus. Detik-detik terakhir merupakan detik-detik puncak penderitaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita dapat bayangkan bahwa pada puncak penderitaan Yesus Kristus, apa yang Yesus Kristus lakukan? Kedua, kesempatan apa yang dapat kita peroleh ketika kita melihat dan merenungkan ulang detik-detik tentang kematian Tuhan Yesus Kristus? Ini hal yang sangat penting sehingga kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang percaya itu tidak hanya mengetahui Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga, tetapi kita akan merenungkan bersama-sama kuasa apa yang dapat kita alami ketika kematian Yesus Kristus. Dan itu tidak titik sampai di situ, sebab 3 hari setelah kematian Kristus bangkit. Nanti kita juga akan merenungkan kuasa kebangkitannya itu berdampak seperti apa bagi kita orang-orang percaya. Ya, sungguh satu rangkaian peristiwa yang perlu kita terus ulang mengingatnya. Maka kita juga menyelenggarakan perjamuan kudus setiap 1 bulan sekali. Tujuannya apa? Untuk mengingat penderitaan kematian Yesus dan juga untuk mengingat kebangkitan Yesus Kristus yang berdampak kuasanya memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua. Kita akan lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Pengampunannya menyelamatkan. Pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang menyelamatkan. Berbeda ya dengan kalau seseorang memaafkan seseorang. Seseorang mengampuni kesalahan seseorang, itu ada batasnya. Dihitung 1 kali ya, kamu kumaafkan. 2 kali kumaafkan. 3 kali tiada maaf bagimu. Itu pengampunan dari manusia. Tetapi kalau kita mau merenungan pengampunan Yesus Kristus adalah pengampunan yang menyelamatkan. Wow, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama. Pengampunan yang memberikan dampak keselamatan. Itu artinya adalah pengampunan yang tuntas. Pengampunan yang betul-betul membebaskan tanpa syarat. Tapi justru menganugerahkan keselamatan. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dikatakan, ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Mereka, ada sekelompok orang yang menyalibkan Yesus. Bukan satu orang, mereka. Ya, jumlahnya lebih dari 1 orang. Ada sekelompok orang menyalibkan Yesus. Ibu-bapak saudara terkasih, mengapa Yesus disalibkan? Apakah Yesus berbuat jahat? Sebagaimana kedua orang yang di sisi kanan dan kiri disalibkan bersama-sama dengan Yesus, jelas mereka itu adalah para penjahat. Perlu kita ketahui, Yesus tanpa salah,
Yesus bukan penjahat, tetapi Yesus disalibkan karena penolakan dari mereka itu yang menolak anugerah pengampunan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapa yang dimaksud mereka? Mereka itu adalah mereka yang menyalibkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, penderitaannya kita lihat dari penggalan video yang tadi kita sama-sama saksikan. Itulah penderitaan puncak daripada Yesus menjelang kematiannya. Tetapi pada detik-detik akhir kehidupan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, ada seruan, ada doa yang dipanjatkan kepada Allah Bapa. Doa yaitu ampunilah mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara terkasih yang dapat kita saksikan. Apa yang dilakukan Yesus saat detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Saat detik-detik terakhir pada puncak penderitaannya. Dari mulutnya ada doa mohon pengampunan bagi siapa? Bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Wah, ini adalah satu anugerah yang besar, Ibu Bapak Saudara terkasih. Jadi peristiwa kematian Tuhan Yesus, jangan kita berlalu seperti itu saja, tetapi perlu kita renungkan. Seperti tadi kita menyaksikan penggalan video, kita hanya melihat, kasihan ya Yesus. Aduh kasihan ya, kok menderita ya. Kok tega-teganya ya. Ada orang yang katakan, kalau aku melihat video tentang penyaliban Tuhan Yesus rasanya sedih sekali. Tetapi pada petang hari ini kita mau merenungkan makna kuasa daripada kematian Yesus. Saat-saat terakhir itu tetap ada pengampunan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Ya Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu Bapak Saudara terkasih, ini menunjukkan bahwa mereka yang menyalibkan Yesus saat itu menyalibkan Yesus dengan kemurkaan, dengan emosi, dengan kemarahan, dengan gelap mata. Maka Tuhan Yesus katakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini perlu kita pahami. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang dia perbuat. Dia tidak pernah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mana membedakan tangan kanan dan mana membedakan tangan kiri. Mereka tidak mampu. Itulah kegelapan yang menguasai orang-orang yang menyalibkan daripada Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu Bapak Saudara terkasih, pengampunan yang Yesus anugerahkan, yang Yesus serukan, yang Yesus doakan bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus itu tujuannya supaya mereka yang berdosa dibebaskan dari maut, dimerdekakan dari maut. Apa itu maut? Maut adalah kebinasaan yang bersifat kekal. Manusia di dalam dunia ini selama hidup tidak sadar bahwa dosa yang mereka lakukan itu berdampak maut. Maka banyak orang yang senang hidup dalam dosa, senang melakukan tindakan-tindakan dosa secara berulang kali, bahkan nyaman hidup di dalam dosa-dosanya. Ini realita kehidupan manusia dalam dunia. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Seperti orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka menganiaya Yesus, menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Tuhan Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Tanpa sadar, banyak orang yang terikat dalam kehidupan dosa dan mereka tidak menyadari. Mereka rasanya biasa saja. Tetapi dikatakan di sini di dalam Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa, pahala dari dosa ialah maut, kebinasaan yang bersifat kekal. Manusia hidup dalam dunia pasti mengalami kematian. Tahu ya, kita sadar semua. Kita tidak tahu usia kita masih tersisa berapa hari. Usia kita masih tersisa berapa tahun. Tadi siang saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia bersaksi, Pak Kim Guan, saya diloloskan Tuhan dari berbagai peristiwa tentang kematian. COVID, 3 tahun dia kena COVID. 3 kali berulang dia kena COVID. Penyakitnya, sampai dokter periksa, wah ibu pulang saja. Silahkan makan apa yang ibu suka. Karena kondisi tubuhnya tuh sudah, penyakitnya tuh sudah luar biasa. Dokter pun mungkin geleng kepala. Ya, kepekatan darahnya itu begitu tinggi. Jadi menurut dokter ini mah udah nggak ada harapan. Tetapi ternyata ibu ini mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Dan terakhir dia katakan, 4 hari yang lalu saya masuk rumah sakit dan saya sudah pulang. Tadi pagi saya kebaktian di gereja dan ketika ada pujian, Roh Kudus menyentuh hati saya, menyadarkan saya. Sehingga ketika pujian itu dinyanyikan, saya hanya keluar derai air mata. Seorang ibu, dia usia sudah 75 tahun. Dia mengalami bagaimana Tuhan meloloskan daripada kematiannya. Ibu bapak saudara terkasih, itulah satu anugerah. Dan bagi kita pun pada petang hari ini yang ada bersama-sama di tempat ini atau di rumahnya, kita pun harus merenungkan betapa besar anugerah Tuhan. Sampai saat kematiannya, detik-detik menjelang kematiannya, tetap ada pengampunan, ada kesediaan menyerukan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mengapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Roma 6:23 dijelaskan, dosa itu berdampak maut. Dosa itu berdampak kebinasaan kekal. Tetapi banyak orang hidup dalam dunia ini tertipu oleh dosa, tidak sadar dengan dampak daripada dosa. Maka banyak orang yang tetap tinggal di dalam dosa. Orang-orang yang tetap tinggal dalam dosa itu menunjukkan satu keangkuhannya, satu kesombongannya, satu egosentrisnya yang begitu kuat. Itulah orang-orang yang terikat dari dosa. Dan kita perlu dilepaskan dari dosa. Kita perlu dibebaskan dari dosa. Kita perlu dimerdekakan dari kebinasaan kekal. Melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus. Saya tuliskan di sana, kematiannya menyelamatkan orang yang percaya. Menyelamatkan orang yang percaya. Artinya, ketika orang mendengar Injil Kristus, tentang penderitaan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, merespon firman dengan baik, maka dia bisa percaya. Tetapi kalau orang cuma dengar berita Injil Kristus, masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada dampaknya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Dari sebab itu, kematiannya menyelamatkan orang yang percaya. Siapa orang percaya? Yang merespon apa yang disampaikan dalam bentuk firman Tuhan. Kita akan melihat ada kelompok yang merespon dengan penghujatan kepada Tuhan. Ini respon. Mendengar, menyaksikan apa yang Yesus katakan dan penderitaannya, responnya apa? Responnya malah menghujat. Di dalam slide berikutnya, kita akan lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-35. Dikatakan di sana, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Orang banyak berdiri di situ, menyaksikan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama, pemimpin
pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok. Pemimpin-pemimpin itu mengejek dia. Ini respon. Mengejek. Ada orang yang mengejek. Dengan katakan, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang pilihan Allah. Para pemimpin itu masih menggunakan pola pikir manusiawi. Betul kan ya? Orang kalau mau menyelamatkan orang lain, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betul nggak ya? Kalau dia disalib, mana bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Mana bisa dia menyelamatkan orang lain? Itu pemikiran manusiawi. Para pemimpin, pemuka-pemuka agama, orang-orang Yahudi yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Itu pemikirannya seperti itu. Pemikirannya hanya sebatas pemikiran-pemikiran manusiawi belaka. Kenapa? Karena memang tidak percaya atas apa anugerah yang Tuhan sediakan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Pemimpin-pemimpin itu mengejek. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang pilihan Allah. Biarkan. Kita akan coba. Apakah dia sanggup menyelamatkan dirinya sendiri? Para pemimpin-pemimpin itu merasa di atas angin. Dia sudah mengalahkan Yesus. Dia sudah berhasil menyalibkan Yesus. Sekarang ketika Yesus di kayu salib, coba. Kamu sanggup nggak melepaskan dirimu, menyelamatkan dirimu? Siapa lagi kelompok yang mengejek? Lukas 23 ayatnya yang ke-36. Dikatakan juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Ya, prajurit itu kan tentara Romawi. Dia tidak percaya pada Yesus Kristus. Prajurit-prajurit itu mengolok-olok dia. Dengan keperkasaannya, dengan kelengkapan senjatanya, dia meremehkan Yesus yang disalib saat itu. Dan tadi juga kita melihat ya penggalan video. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya ya. Ada prajurit ya, pakai tombak mengunjukkan anggur asam kepada Yesus. Tapi Yesus menolak. Tujuannya sebetulnya untuk menahan rasa sakit. Tetapi Tuhan Yesus menolak. Dia tidak perlu ditolong. Sebab dia sanggup menjalankan peristiwa kematiannya di kayu salib. Sesuai dengan penetapan Allah. Jadi sesungguhnya ibu bapak saudara terkasih, kematian Yesus di kayu salib itu bukan bukti kekalahan, tetapi bukti di sanalah ada anugerah Allah yang besar. Apa yang dianugerahkan? Pengampunan. Pengampunan terhadap apa? Terhadap dosa. Terhadap dosa yang membelenggu. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini olok-olokan daripada para prajurit. Kita lanjut di dalam Lukas 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Penjahat yang sama-sama digantung di sisi Tuhan Yesus. Dia juga menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, dia pun mengolok-olok. Kapan? Ketika pada kesempatan-kesempatan terakhir. Sebetulnya, penjahat itu pun menyadari bahwa yang disalib di tengah ini adalah Yesus. Maka dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah juru selamat? Dia tahu Yesus itu juru selamat. Tetapi dia mengolok-olok. Responnya negatif. Ibu bapak saudara terkasih, betapa banyak kali kita mendengar berita tentang Injil Yesus Kristus. Dan betapa banyak kali juga kita merespon Injil itu dengan baik. Atau juga ada orang yang merespon Injil dengan meremehkan. Ya,
sehingga tidak terjadi kesadaran akan dosanya, sehingga tidak membawa hidupnya hidup dalam pertobatan. Itu banyak sekali. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Jika petang hari ini kita mau merenungkan bersama saat-saat terakhir kematian daripada Tuhan Yesus, saat-saat puncak penderitaan Yesus, tetap ada anugerah yang besar, yaitu apa? Pengampunan. Kalau kita suruh mengampuni, engke heula. Dia terlalu banyak menyakitkan hatiku. Dia terlalu banyak mengecewakanku. Dia terlalu egois. Dia terlalu meremehkan derajat hidupku. Dia terlalu merendahkan diriku. Nanti engke sorry ya. Itu manusia. Ya, kalimat sorry ya itu menjadi sesuatu yang cukup viral ya. Tetapi kita mau merenungkan, kalau Yesus menganugerahkan pengampunan, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang tidak mampu mengampuni, tidak mampu melepas anugerah kemampuan pengampunan. Mengapa? Karena mereka tidak pernah merasakan dirinya diampuni. Amin. Kalau seseorang memiliki anugerah pengampunan, dia mampu menyalurkan dan melepas pengampunan. Tetapi kita temukan ada orang yang tidak mau mengampuni. Mengapa? Karena orang itu tidak memiliki anugerah pengampunan. Mengerti ya? Kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa membantu menolong dengan uang? Tidak mungkin. Kita harus punya uang, baru kita bisa memberikan pertolongan dalam bentuk uang. Kalau kita dituntut untuk mengampuni, bagaimana mungkin kita mampu mengampuni jika kita tidak beroleh kasih karunia pengampunan itu? Ini perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Agar kita mampu memulihkan, agar kita mampu menata ulang relasi komunikasi kita dengan orang-orang terdekat dengan kita. Ya, saya pernah di dalam satu kebaktian kaum ibu ya, saya tanya, Bu, lebih mudah mengampuni kesalahan suami atau lebih mudah mengampuni kesalahan tukang sayur? Tukang sayur itu ya, tukang sayur itu kan kesenangan ibu-ibu. Kalau tukang sayur datang tuh, dikeroyok ibu-ibu pada datang. Naon mang iya, seberapa mang iya, atuh kurangan mang, dan lain sebagainya. Kan ibu-ibu senang sekali sama tukang sayur. Coba dibandingkan, mengampuni kesalahan tukang sayur yang tidak kasih diskon, atau mengampuni suami, mana yang lebih mudah memberikan pengampunan? Kira-kira di sini ada ibu-ibu nih, udah senyum-senyum. Lebih mudah mengampuni tukang sayur atau lebih mudah mengampuni suami? Coba ibu-ibu. Tukang sayur. Kenapa? Karena tukang sayur makan sekali-kali setiap hari pagi 1 jam, paling juga itu juga kelamaan ya 1 jam ya. Kalau nawar satu barang sampai 1 jam mah teng-tengen. Ya, lebih mudah mengampuni tukang sayur. Kenapa? Karena cuma ketemunya sejam. Kalau besok pika sebelum si Mang Eta mangestong dia datangani kan bebas. Lalu bagaimana dengan suami kita? Lu lagi kan. Gitu kan ya. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, kita perlu mengevaluasi dan menata ulang relasi komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Pada saat detik-detik terakhir Yesus Kristus menjelang kematiannya, pada puncak penderitaannya, dia tetap berdoa, ya Bapa, ampuni mereka. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tidak tahu karena mereka hidup dalam kegelapan, ketidakpahaman. Rasanya sudah benar. Ibu bapak saudara terkasih, penjahat yang disalib bersama dengan Yesus pun dia tahu dia adalah Kristus. Tetapi dia cuma tahu Yesus adalah Kristus, tidak menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ini letaknya. Maka penjahat itu katakan, selamatkanlah dirimu dan kami.
Jadi artinya penjahat itu tahu Yesus itu bisa menyelamatkan. Yesus itu juru selamat. Tetapi dia masih berpikir dengan pertimbangan manusiawi, selamatkan dirimu. Kalau dirimu bisa turun dari salib menyelamatkan diri, baru engkau bisa menyelamatkan kami. Seolah-olah penjahat itu mau kasih ide sama Tuhan ketika dia disalib. Kenapa? Karena dia hanya mengetahui Yesus sepenggal. Orang yang mengetahui Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus setengah, sepenggal, sebagian, seringkali tanpa sadar, seringkali kasih ide sama Tuhan. Tanpa sadar mereka sedang mengatur Tuhan. Banyak nggak orang yang seringkali dalam doanya mengatur Tuhan? Halo? Banyak nggak? Banyak. Kalau seorang hamba Tuhan berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Pak, jangan jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak kita. Ini loh yang kita gumulkan. Pakai 2 puasa juga. Terlalu sering kita melakukan hal-hal yang sepele tetapi berdampak menguasai, mengatur, dan merendahkan Kristus. Sama seperti penjahat yang di samping Yesus. Dia tahu itu Yesus, dia tahu dia adalah Mesias, tetapi dia masih berpikir, selamatin dulu dong lu. Udah turun dari salib, baru selamatin gua. Nah, itulah idenya masuk akal manusiawi. Tetapi kasih karunia Allah itu di luar nalar dan pemikiran manusiawi. Kasihnya yang besar, dia menyatakan di atas penderitaannya, dia tetap melepas pengampunan. Nah, kita akan melihat kelompok yang satunya lagi. Respon orang yang mau bertobat. Responnya tuh seperti apa? Orang tuh kalau mau bertobat tuh kelihatan. Responnya kelihatan. Mulai tindak, perbuatan, pikiran, idenya tuh mulai kelihatan. Tanda-tanda orang yang mau bertobat. Ya, jadi kita perlu belajar dan memahami ini. Kita bisa memahami, ini orang ini mau berubah atau tidak, atau cuma pura-pura dan terpaksa mau berubah. Kita sering kali dengar ya, orang-orang yang di penjara itu karena kejahatan, begitu keluar kambuh lagi. Artinya di dalam penjara itu ya cuma dihukum sementara, karena di penjara yang nggak bisa nyolong, nggak bisa ini, di penjara. Tapi begitu keluar ya jadi meneh. Itu bukan pertobatan. Nah, respon orang yang mau bertobat. Kita akan lihat ya. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Jadi penjahat yang di sebelah Yesus, dia menegur temannya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Karena memang mereka penjahat. Mereka tahu konsekuensi dari tindak kejahatannya, yaitu di kayu salib. Mati dihukum di kayu salib. Tetapi penjahat yang satu ini, dia katakan, Yesus ini yang disalib bersama-sama dengan kita ini. Dikatakan di sini, di dalam Lukas 23 ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Beda ya pemahamannya ya. Jadi penjahat yang mengejek Yesus, mencemooh Yesus, mengenal Yesus tanpa pemahaman yang mendalam. Penjahat yang satunya lagi mengenal Yesus sebagai pribadi yang tidak bersalah. Beda pengenalannya. Walaupun mereka dua-dua jahat. Tetapi pada akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, mereka disadarkan mengenai siapakah Yesus itu. Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu sadar, kita perlu memahami, kita perlu mengenal benar siapa Yesus itu.
Mungkin puluhan tahun kita sudah ikut dari sekolah minggu. Kita setiap minggu pergi ke gereja. Kita mendengar tentang Injil. Tetapi kita perlu mengenal dengan cermat, dengan mendalam siapakah Yesus. Penjahat ini dia mengenal. Yesus ini adalah satu pribadi yang tidak berbuat salah. Satu-satunya orang yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh di dalam dosa. Maka sebab itu umat manusia perlu Yesus. Amin. Perlu juru selamat. Supaya kita ini tidak masuk dalam kebinasaan kekal. Nah, ini hal yang penting yang bisa mengugah, memotivasi kita untuk kita berkomitmen mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Si penjahat yang satu itu menegur temannya. Kita memang disalib. Kenapa? Karena kita mendapat balasan yang setimpal. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia memahami Yesus adalah pribadi yang benar. Yesus adalah pribadi yang kudus. Kita lanjut di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, penjahat yang satu itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah akan aku. Jadi permohonan daripada penjahat yang di sebelah Yesus, yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, yang mendengar apa yang Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Bahwa di akhir kehidupan Yesus tetap ada anugerah pengampunan, dan itu direspon oleh penjahat yang satu ini. Apa responnya? Ya Bapa, ingatlah akan aku. Apa yang diminta sama penjahat yang satu ini? Dari Yesus, apa yang diminta? Apa yang diminta? Diingat. Dia cuma minta diingat. Dia tidak berani berkata diselamatkan. Kenapa? Karena dia sadar siapa dirinya. Maka permintaannya, Tuhan, ingat akan aku ya. Yang kita sama-sama disalib. Ingat, dia cuma berani minta ingat. Tidak berani menuntut sesuatu yang lebih. Karena dia menyadari aku ini adalah orang berdosa. Saya jadi teringat tentang peristiwa anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Anak bungsu itu menuntut bagiannya, warisnya. Lalu dia berfoya-foya dan akhirnya dia jatuh melarat. Setelah dia jatuh melarat, cari pekerjaan pun susah. Lalu dia dapat anugerah kesempatan bekerja jadi penjaga kawanan babi. Setelah jadi pekerja kawanan babi, makan pun susah. Mau makan makanan yang dimakan oleh babi pun dilarang oleh tuannya. Betapa menderitanya anak ini. Ketika dia menderita, dia ingat, di rumah bapakku banyak pekerja-pekerja. Kalau begitu, aku akan pulang. Aku akan menjadi pekerja daripada bapakku. Ingat peristiwa itu? Ingat cerita itu? Anak bungsu itu dia tidak menuntut hak sebagai anak. Tetapi dia hanya ingin, aku mau bekerja. Kenapa dia minta bagian untuk sebagai pekerja? Karena dia sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang menyakitkan hati bapaknya. Sama dengan penjahat ini. Dia katakan, ya Bapa, ya Yesus, ingat akan aku. Dia tidak minta diselamatkan, tetapi dia hanya minta diingat. Tetapi apa yang Yesus anugerahkan? Ini hal yang penting di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Jadi apa Tuhan Yesus hanya mengabulkan untuk diingat saja? Atau menganugerahkan sesuatu yang lebih? Apa yang dianugerahkan? Keselamatan. Tuhan tidak kata, ya, nanti kalau aku jadi datang lagi ya sebagai raja, aku akan ingat engkau. Enggak. Tetapi Tuhan katakan sesungguhnya, sebenar-benarnya yakinlah hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam kekekalan. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Penjahat itu hanya minta diingat, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Anugerah yang begitu besar. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah perenungan pada peristiwa detik-detik terakhir menjelang kematian Yesus Kristus berdampak dan menjadi berkat bagi kita semua. Mendorong, membangkitkan motivasi kita, komitmen kita untuk kita mau betul-betul makin mengenal Yesus Kristus. Betul-betul mengundang Yesus Kristus bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar apa? Kita betul-betul dibebaskan dari maut. Orang yang dibebaskan dari maut terlepas, akan dibebaskan dari ketakutan menghadapi kematian. Ada orang yang takut menghadapi kematian. Kenapa orang begitu takut menghadapi kematian? Karena sesungguhnya dia tidak siap menanggung tanggung jawab yang harus dia pikul setelah dia mati. Itulah sebabnya dia takut menghadapi kematian. Tetapi kalau orang siap menghadapi kematian, bukan lalu nekat minum racun, bukan begitu. Siap menghadapi kematian. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih punya kesempatan. Tetapi pada kesempatan-kesempatan terakhir, ada anugerah besar yang Tuhan berikan. Pada kesempatan-kesempatan terakhir, ada anugerah besar yang direspon oleh penjahat yang satu. Sehingga dia dapat jaminan keselamatan, tinggal bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, jemaat Tuhan, kita merenungkan bersama pada bagian ini. Dan kita bisa menangkap anugerah pengampunannya itu begitu sempurna. Anugerah pengampunannya itu tetap ada. Pada detik-detik terakhir. Berarti pada kesempatan-kesempatan terakhir. Kita perlu menganggap hidup kita ini adalah kesempatan-kesempatan terakhir. Agar kita merespon setiap kesempatan dengan baik. Orang yang pikir, wah itu nanti dulu lah, masih panjang lah umurku, maka dia akan lalai dengan kesempatan. Tetapi kalau orang menghargai hidup ini, mensyukuri hidup ini, dan kesempatan yang terbaik ini adalah kesempatan-kesempatan yang terakhir, maka dia akan merespon setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang katakan, udahlah minggu ini gak ke gereja dulu ya. Minggu depan kan masih ada. Belum tentu. Minggu depan belum tentu masih ada waktu buat kita. Karena kita tidak tahu kapan usia hidup kita dipanggil Tuhan. Nah, maka sebab itu kita perlu menangkap setiap kesempatan ketika kita mendengarkan firman. Respon dengan baik untuk kita berubah dan berkal hidup dalam pertobatan agar kita beroleh keselamatan kekal. Puji Tuhan.